pagi sahabat semuanya, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang satu apapun, dan selalu dimudahkan rezeki dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jadi sekarang itu udah mau menghadapi musim hujan ya teman-teman. Apalagi di daerah saya, namanya juga kota hujan ya, udah mulai itu setiap sore itu turun hujan. Jadi kita tuh harus mengantisipasi untuk tanaman hias, terutama pada tanaman hias begonia. Jadi begonia yang memang jenis-jenis impor ini tuh rentan banget ya terkena hama penyakit. Di musim penghujan seperti ini dia rentan terkena jamur. Seperti ini yang memang sudah terkena jamur. Ini yang udah sehat ya teman-teman. Ini yang sudah saya selamatkan dari jamur tadinya. Ini pink beauty saya udah mulai terkena hama jamur. Jadi kelihatan dari depannya nggak terlihat, tapi pas dilihat di belakangnya ada bintik-bintik seperti ini ya teman-teman ya. Dan ini kalau dibiarkan nanti akan menyebar ke daun-daun yang lainnya. Jadi kita harus cepat-cepat mengantisipasinya. Ini mungkin karena kemarin saya telat untuk mengantisipasinya, jadi lumayan menyebar ya ini ke tanaman yang lainnya. Ini coklat baldu saya juga udah mulai terserang hama. Ini seperti ini ya teman-teman, bisa dilihat di balik daunnya. Kalau di depan sekilas nampak baik-baik saja, tapi kalau memang pas di balik daunnya itu ada timbul bintik-bintik gitu ya. Kalau dibiarkan bisa mengakibatkan daun busuk bahkan sampai ke batangnya. Dan teman-teman gak usah takut, ini dia cara saya untuk mengantisipasi jamur. Ini saya menggunakan semprotan yang biasa ya. Ini 450 ml air, dan ini saya menggunakan antrakol untuk pembasmi jamurnya, dan saya menggunakan juga kurakron untuk mengantisipasi hama seperti ulat ya gitu ya. Ya ini yang belum parah ya. Kalau memang yang udah parah nggak pakai kurakron ya, pakai yang lain lagi. Dan ini untuk antrakolnya, karena ini musim penghujan ya di tempat saya itu, jadi saya pakai agak sedikit banyak ya. Jadi 1 sendok teh mucung ya kalau di sini, 1 sendok teh penuh. Kalau untuk kurakronnya saya kasih 2 tetes saja. Ini untuk mengantisipasinya aja. Ini untuk saya antrakolnya agak sedikit banyak ya teman-teman, karena begonia di tempat saya itu selalu terkena tampias air hujan ya. Kalau teman-teman yang penyimpanan begonianya enggak terkena air hujan, antrakolnya dikurangin sedikit ya. Karena di tempat saya itu begonianya suka terkena tampias, jadi saya untuk obat anti jamurnya agak saya perbanyak sedikit ya. Kalau tempat-tempat teman kira-kira memang tempatnya agak sedikit panas, untuk obat anti jamur itu kan dia menyebabkan kering juga ke daun, jadi jangan terlalu banyak ya. Cukup 1 sendok teh aja, jangan muncung seperti saya ya. Ini semuanya saya semprot ya. Ini juga begonia mawar saya udah mulai terkena ya bintik-bintik di daunnya. Nih seperti ini, untuk pencegahan juga saya semprot semuanya seperti ini. Jadi untuk begonia anakannya juga saya semprot, karena kalau memang udah terkena itu dia akan mati ya teman-teman. Kemarin juga saya pernah, jadi saya biarkan karena saya pikir masih anakan, nggak berani saya semprot, akhirnya mati. Dan ini kemarin tuh udah parah banget ini, tapi saya coba selamatkan dan saya pindahkan di tempat yang awal ya, dan alhamdulillah bisa diselamatkan, dan sekarang udah mulai numbuh daun yang barunya udah bagus. Jadi teman-teman gak usah takut ya kalau memang udah terkena jamur yang memang cukup parah. Teman-teman hanya cukup memindahkan si begonia itu biar nggak menyebar ke yang lain. Bisa juga teman-teman ganti media, atau kalaupun nggak diganti media dipindahkan aja, lalu
semprot seperti ini ya, disemprot menggunakan anti jamur, dan kalau saya sekaligus anti hama ya gitu, jadi biar sekalian ya. Dan untuk penyemprotannya itu saya semuanya ya, jadi daunnya, daun sampai batang diusahakan semuanya kena untuk anti jamurnya ini. Jadi daun di balik daun sama di depannya itu diusahakan kena semua, bahkan sampai ke batang-batangnya. Dan ini untuk begonia yang daun bulat ini nggak saya semprot karena dia memang nggak menyebabkan jamur ya, jadi nggak berjamur gitu. Untuk makulata juga nggak saya semprot. Yang ini makulata angel wing ini hanya banyak semut aja, makanya saya semprot untuk biar semutnya kabur. Dan ini untuk begonia yang di bawah juga saya mau semprot semua ya. Nih seperti ini saya mau semprot. Ini begonia keong saya. Ini yang kemarin terkena tampias air hujan seperti itu, jadi jelek ya kalau misalkan. Ini juga udah mulai tuh bintik-bintik jamurnya, udah mulai terinfeksi jamur ya. Ini tuh semuanya harus disemprot, harus terkena obat anti jamur semuanya ya. Ini dari daun depan, daun belakang, batang, bahkan saya medianya pun saya semprot ya untuk pencegahan. Apalagi ini di musim hujan ya teman-teman, sangat rentan sekali. Ini diusahakan ya teman-teman, harus kena semua di depan belakangnya, itu harus kena. Seperti ini, bahkan saya ke medianya pun saya semprot depan belakangnya, diusahakan harus kena semuanya ya, karena begonia jenis-jenis yang import ini benar-benar memang rentan ya teman-teman. Kita harus rutin untuk pencegahan jamur. Sebaiknya itu 2 minggu sekali di musim penghujan, dan sekurang-kurangnya kalau memang di musim kemarau sebulan sekali ya teman-teman. Terus kalau memang di musim kemarau itu dosis anti jamurnya dikurangin ya, nggak sebanyak yang tadi ya. Ini untuk begonia angel wing saya, ini mulai banyak terkena jamur di belakang-belakangnya itu mulai kelihatan ya. Tapi kalau dilihat dari depan itu nggak kelihatan teman-teman, jadi baru di balik daunnya. Nanti kalau memang dia udah parah, dia akan nembus ke depannya itu si jamurnya, itu udah parah ya. Yang ini kalau memang yang masih di belakang itu belum terlalu parah. Dan teman-teman nggak usah takut juga kalau memang ada yang udah parah, di treatment aja, dijauhkan dari dengan teman-temannya yang lain biar nggak nyebar si jamurnya. Nah seperti itu cara saya mengantisipasinya. Dan penyemprotan ini juga sekaligus untuk membasmi hama yang lainnya ya. Jadi bukan hanya jamur aja yang menyerang begonia, tapi kayak model seperti siput, terus ulat-ulat kecil-kecil yang suka memakan daun. Jadi si daun begonianya bolong-bolong. Jadi ini tuh sekaligus untuk mencegahnya ya teman-teman. Dan ini yang anakan begonia yang beli kemarin itu udah mulai besar ya teman-teman, bisa dilihat tuh udah mulai sebesar tangan saya ya. Ini udah mulai jumbo-jumbo daunnya, alhamdulillah. Nah demikian teman-teman pembahasan saya pada video kali ini tentang bagaimana cara penanganan jamur pada begonia. Kalau memang teman-teman ada rekomendasi lain nggak apa-apa ya teman-teman, ini hanya cara saya dan bukan niat saya untuk menggurui teman-teman, ini hanya sekedar share aja. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Dan jangan lupa tetap selalu dukung channel saya ya, agar channel saya makin berkembang dan biar saya tetap semangat untuk berbagi ke teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.